Cek. Halo sobat nih, gas lagi dah Shenlang. Dan sorry baru bisa upload coy, kemarin seharian hujan. Gua gak bisa upload di hari yang sama. Aduh, baru pulang gawe sore. Lanjut sorenya hujan sampai malam. Jadi gua gak bisa take voice. Dan sekarang ada kesempatan, kita gaskan lagi dah Shenlang. Langsung aja kita gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shenlang dapat mendapatkan sebuah informasi kalau ternyata Muncong akan segera pergi menuju ibu kota. Di mana Muncong awalnya dia pun sungguh sangat takut untuk dapat pergi menuju ibu kota, tapi pada akhirnya dia pun justru malah setuju ingin segera berangkat menuju ibu kota. Di mana Muncong dia juga berpikir kalau dia akan menjadi seorang penulis sejati, dan kini dia juga telah mengembangkan sebuah cerita yang sebelumnya telah diberikan oleh Shenlang, cerita tentang Sun Gokong. Dan ketika Shenlang dia membaca cerita yang dibuat oleh Muncong, dia pun sungguh sangat kagum dengan kemampuan menulis yang dimiliki oleh Muncong yang udah jauh berkembang. Tapi sayangnya, apa yang dimiliki oleh Muncong karakternya jauh berbeda dengan karakter dari si penulis aslinya, hingga membuat Shenlang dia merasa kalau ini semua gak cocok untuk Muncong. Dan itu membuat Shenlang dia pun mulai menceritakan sebuah cerita yang lebih baik lagi sesuai dengan aturan dan juga karakter dari Muncong. Dan cerita yang diberikan oleh Shenlang adalah cerita tentang BTTH. Itu loh, cerita legendaris juga, keren juga ceritanya. Dan untuk Muncong tentunya mendapatkan cerita yang luar biasa, membuat dirinya mendapatkan sebuah pencerahan dan dia bertekad untuk menjadi seorang penulis sejati. Dan kini Shenlang dan juga Muncong mereka pun menghabiskan waktu bersama hingga semalam suntuk. Shenlang memberikan sebuah pelajaran untuk Muncong, bekal untuk dirinya di ibu kota. Dan aksi yang dilakukan oleh mereka berdua juga dipantau oleh Su Peipei. Sedangkan di sisi lainnya saat ini di wilayah dari Pulau Wangyan, saat ini para pasukan penjaga mereka dapat melihat kalau ternyata saat ini para pasukan bajak laut mereka juga sudah mulai datang. Namun di sini kelompok bajak laut yang dipimpin oleh si Tengil ini mereka tidak peduli dengan pasukan yang dimiliki oleh keluarga Jin. Walaupun saat ini para pasukan milik keluarga Jin udah meminta kepada mereka untuk menjauh, tapi para bajak laut mereka pun enggan untuk dapat mundur. Bahkan saat ini mereka juga telah menyiapkan segalanya jika pasukan keluarga Jin berani menghentikan mereka. Namun di sini para pasukan bajak laut yang terus menerobos membuat para pasukan milik keluarga Jin mereka pada akhirnya membiarkan para pasukan bajak laut menerobos masuk mendarat di Pulau Wangyan sesuai dengan perintah dari patriark keluarga Jin. Dan untuk si bajak laut ini ketika dia tiba di daratan, Tengil, sungguh sangat tengil, dan dia meminta kepada patriark keluarga Jin lah yang langsung menyambut kedatangan dari dirinya, hingga membuat patriark keluarga Jin mau tidak mau dia pun harus datang menemui si bandit ini. Tapi di sini patriark dia juga tahu kalau ini semua masih masuk dalam rencana dari Shenlang, dan dia juga nggak menyangka kalau ternyata si bajak laut ini langsung datang sesuai dengan perangkap yang telah disiapkan oleh Shenlang. Dan untuk si bajak laut, dia pun berujar kalau dia mendapatkan sebuah rumor kalau ada tambang emas di tempat ini, hingga dia meminta kepada patriark keluarga Jin untuk segera menunjukkan tambang emas itu untuk dirinya. Sedangkan untuk patriark melihat sikap tengil yang ditunjukkan oleh si bajak laut itu membuat dirinya pun sedikit kesal, dan dia juga berpikir apakah dia harus mengikuti rencana dari Shenlang. Sedangkan di sisi lainnya, keesokan harinya di istana dari keluarga Jin, saat ini mereka pun mendapatkan kunjungan dari para Qasim, di mana para Qasim mereka menjemput Muncong. Dan kali ini yang datang adalah seorang Qasim tua yang merupakan kepercayaan dari pangeran kelima. Dan di sini mereka pun datang untuk dapat menjemput Muncong. Namun karena memang Qasim yang kali ini datang adalah orang kepercayaan dari pangeran kelima yang telah membantu keluarga Jin, membuat Su Peipei dia pun ingin memberikan sedikit hadiah untuk Qasim tua itu. Dan hadiah yang diberikan oleh Su Peipei ternyata 5 buah box yang di dalamnya adalah sebuah perlengkapan dari kain sutra, sabun, sampo, parfum, dan juga masker wajah, perlengkapan para wanita. Mentang-mentang Qasim dikasihnya perlengkapan wanita. Dan tentunya mendapatkan hadiah yang luar biasa, membuat Qasim tua ini dia pun mengucapkan terima kasihnya kepada Su Peipei. Dan untuk Shenlang, dia pun tahu kalau Qasim ini adalah orang kepercayaan dari pangeran kelima yang telah membantu keluarga Jin, hingga membuat Shenlang dia pun bertanya bagaimana kabarnya dari pangeran kelima, karena menurut rumor pangeran kelima dia telah dihukum oleh kaisar, dan hal itu pun dibenarkan oleh Qasim tua itu, dimana dia mengatakan kalau pangeran kelima dia mendapatkan sebuah hukuman dimana dia dipaksa untuk dapat terus berlutut
berturut-turut selama beberapa hari. Karena ada sebuah rumor kalau pangeran kelima dia ada di pihak dari keluarga Jin yang merupakan melawan kebijakan dari kaisar hingga membuat pangeran ini dia harus dihukum, bahkan pilar yang ada di rumahnya juga dirobohkan. Dan itu adalah sebuah peringatan keras yang diberikan oleh kaisar kepada pangeran kelima untuk tidak menentang perintah dari dirinya. Dan itu membuat Qasim II ini dia pun mengatakan kalau ini semua adalah sebuah pengorbanan yang dilakukan oleh pangeran kelima untuk keluarga Jin. Dan itu tentunya membuat Xialang dia pun banyak-banyak mengucapkan terima kasihnya kepada pangeran kelima. Dan dia juga secara pribadi akan menemui pangeran kelima ketika dia nanti pergi ke ibu kota, ucap dari Xialang. Dan untuk Qasim tua, dia pun senang tentang itu semua. Dan untuk Qasim ini dia juga mengatakan kalau dia mendapatkan sebuah rumor kalau keluarga Jin telah memiliki sesuatu yang luar biasa di Pulau Wangian. Dan dia juga mengatakan untuk berhati-hati. Dan itu membuat Xialang dia pun bertanya, apakah ada beberapa orang yang mencoba untuk dapat mempengaruhi yang mulia kaisar? Dan hal itu pun dibenarkan oleh orang tua ini. Dimana orang tua ini dia pun mengatakan kalau ada beberapa bangsawan yang mulai mengusik kaisar untuk melakukan sebuah intervensi. Jadi dia meminta kepada Xialang untuk berhati-hati. Dan hal itu pun membuat Xialang tentunya dia mengucapkan terima kasih karena ternyata keluarga bangsawan lainnya yang ada di ibu kota mulai mengincar keluarga Jin juga. Dan setelahnya kini Muncong dia pun akan pergi bersama dengan para Qasim itu. Tapi di sini Xialang dia juga dapat mendengar pembicaraan dari para Qasim, di mana ada salah satu Qasim yang mencoba untuk dapat menjelek-jeleki pangeran kelima. Dan itu dilakukan secara diam-diam pula yang membuat Xialang yang mendengarnya dia pun langsung mendekati Qasim itu dan juga berbisik untuk tidak bermain-main dengan hal-hal seperti itu. Dan Xialang dia juga mengancam akan melaporkan hal ini kepada pengadilan kekaisaran, ucap dari Xialang yang membuat Qasim II ini tentunya dia kaget. Dan dia pun mengatakan kalau Xialang udah salah denger, jangan puterbalikan hal-hal yang gak benar, ucap dari orang tua itu. Tapi untuk Xialang dia pun mengatakan tidak, itu semua tidak tahu. Di mana Xialang dia pun akan menyerahkan ini semua dan melaporkan kepada pihak kekaisaran. Biarlah pengadilan yang menentukan itu benar ataupun tidak. Tapi itulah yang aku dengar, ucap dari Xialang yang membuat Qasim tua ini dia pun tahu kalau dia telah berurusan dengan monster gila yang pandai bersilat lidah, pikir dari orang tua itu. Dan karena dia takut sampai salah bicara lagi, dia berlangsung ngacir pergi dari tempat ini. Karena jika salah lagi ngomong, habislah sudah. Dan setelahnya kini Muncong dan juga yang lainnya mereka pun berpisah. Dan untuk Xialang dia pun mengatakan kepada emaknya untuk tidak perlu khawatir karena dia akan segera pergi ke ibu kota juga nanti setelah urusannya yang ada di Pulau Wangian selesai. Dan aku akan pergi menjemput Muncong, ucap dari Xialang. Dan keesokan harinya Xialang dia pun pamit kepada Mulan kalau dia harus pergi menuju Pulau Wangian. Dan ketika Xialang pergi di sini untuk Mulan dia tetap ada di tempat ini. Dia akan menjaga istana keluarga Jin selama Xialang dan juga Patriark ada di Pulau Wangian. Sedangkan di Pulau Wangian sendiri ternyata para bajak laut semakin hari semakin tengil, di mana mereka juga mulai mengambil alih seluruh apa yang dimiliki oleh keluarga Jin yang ada di pulau ini, termasuk camp yang dimiliki oleh para jenderal-jenderal milik keluarga Jin mulai diambil alih oleh para bajak laut. Dan untuk para pasukan milik keluarga Jin mereka nggak punya pilihan lain selain meninggalkan camp yang mereka miliki untuk para bajak laut itu. Bahkan semakin hari semakin menyedihkan di mana para bajak laut semakin semenah-menah. Bahkan saat ini dia meminta kepada bajak keluarga Jin untuk memperlakukan dirinya dan juga anak buahnya dengan pokoknya seperti itulah, nggak bener lah. Dan selama itu juga di sini si Tengil ini dia pun berkeliling. Dia melihat kalau ternyata Pulau Wangian juga sedang dibangun besar-besaran. Jadi dia dapat melihat kalau ternyata saat ini keluarga Jin juga telah membangun sebuah dermaga besar hingga membuatnya berpikir kalau sepertinya ada sesuatu yang besar juga di pulau ini, hingga membuat keluarga Jin mau membangun sebuah dermaga besar. Dan dia sadar kalau ada yang nggak beres dengan pulau ini. Dan dia mulai berpikir jangan-jangan memang ada tambang emas di tempat ini. Dan di sini untuk si Tengil ini dia juga mulai berkeliling dan mencoba untuk dapat melihat area tambang. Tapi Patriark keluarga Jin secara pribadi menghalanginya untuk tidak pergi menuju area tambang, hingga membuat dirinya pada akhirnya harus menyamar menjadi seorang pekerja agar dia bisa masuk ke dalam area tambang. Dan dengan menyamar sebagai seorang pekerja membuat dirinya pun pada akhirnya dapat masuk menuju area tambang. Dan ketika dia melihat kalau ternyata area tambang sungguh sangat besar, membuatnya pun sadar betul kalau ada sesuatu yang luar biasa di tempat ini.
Bahkan saat ini dia juga mengambil sebuah tanda nama ataupun identitas yang dimiliki oleh para pekerja untuk dapat membuat dirinya masuk ke dalam area terdalam. Dan ketika dia masuk ke dalam area terdalam, dia dapat melihat kalau ternyata di ruang peleburan dia melihat tumpukan pasir emas yang sangat amat banyak hingga membuatnya pun sadar kalau setidaknya di tempat ini ada puluhan ribu pon pasir emas yang siap untuk dapat dicetak, hingga membuat dirinya pun menyadari ini semua benar-benar luar biasa. Dan ketika dia mulai melihat ruangan-ruangan lainnya, dia pun semakin yakin kalau di tempat ini ada sebuah tambang emas yang sangat amat luar biasa, hingga membuatnya pun berpikir kalau tambang ini sungguh sangat gila. Dan itu juga membuatnya berpikir tidak heran keluarga Jin mereka mampu membayar 800.000 koin emas lunas sekaligus, hingga membuatnya pun tahu jika ini semua jatuh ke tangan dirinya maka dia akan kaya, ucap dari si tengil ini. Dan pada sore harinya, di hari yang sama, Xilang dia pun tiba di Pulau Wangyan. Dan setibanya di Pulau Wangyan, di sini Xilang dia pun langsung bertemu dengan patriark keluarga Jin. Dan dia juga bertanya apakah si tengil itu udah datang. Dan hal itu pun dibenarkan oleh patriark. Di mana patriark juga mengatakan kalau si tengil itu benar-benar sangat tengil, di mana dia membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka semua banyak ketakutan. Dan untuk Xilang dia juga bertanya apakah si tengil itu udah masuk ke dalam area tambang, dan hal itu pun dibenarkan oleh patriark. Di mana dia juga mengatakan kalau dia mendapatkan sebuah informasi kalau si tengil itu juga telah mengirimkan beberapa informasi keluar untuk segera dilaporkan kepada bapaknya, yang membuat Xilang dia pun tahu kalau sudah waktunya bagi mereka untuk segera menghukum si bajak laut itu, ucap dari Xilang. Namun ketika patriark mengatakan apa yang harus mereka lakukan, di sini Xilang dapat mengatakan kalau dia akan mengambil semua bagian atas yang dimiliki oleh para bajak laut, ucap dari Xilang. Dan ternyata benar, sesuai dengan apa yang diucapkan oleh patriark keluarga Jin, kalau ternyata si tengil itu dia udah mengirimkan sebuah pesan kepada bapaknya, dan pesan itu telah dia terima, hingga membuat orang tua ini ketika dia mendapatkan sebuah informasi dari putranya kalau ternyata di Pulau Wangyan memang terdapat tambang emas, membuatnya pun sungguh sangat senang dan juga antusias. Tapi di sini orang tua ini dia pun sungguh sangat berhati-hati. Dia pun berpikir apakah jangan-jangan tambang emas ini masih salah satu rencana dari Xilang, pikir dari orang tua itu. Hingga membuat orang tua ini dia meminta kepada bawahannya untuk segera memanggil seorang alkemis. Dan ketika seorang alkemis datang dan mencoba untuk dapat memeriksa bongkahan emas mentah, membuat orang tua ini tiba-tiba aja dia pun mengucapkan selamat kepada petua ini karena telah menemukan urat emas kuno, ujar dari alkemis tua, yang membuat orang tua ini dia pun shock, kaget. Dia nggak menyangka kalau ternyata terdapat gunung emas di bawah Pulau Wangyan, pikir dari orang tua itu. Dan dia pun sadar jika ini semua dia dapatkan tentunya itu akan membuatnya sungguh sangat kaya raya. Tapi dia juga tahu kalau yang dia hadapi adalah Xilang yang sungguh sangat licik, hingga membuatnya pun berpikir jangan-jangan apakah ini semua adalah rencana dari Xilang ingin menjebak kami semua. Tapi bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi, pikir dari orang tua ini. Dan dia juga berpikir jika ini adalah sebuah jebakan, tapi bagaimana bisa Xilang dia mendapatkan emas sebanyak ini. Dan dia juga berpikir kalau yang bisa mendapatkan emas yang banyak adalah kamar dagang Tiando. Tapi atas dasar apa kamar dagang Tiando mau bekerja sama dengan keluarga Jin, pikir dari orang tua ini. Dan di sini orang tua ini dia pun berpikir jangan-jangan memang betul ada tambang emas di Pulau Wangyan, pikir dari orang tua ini. Di sini orang tua ini juga bertanya kepada si kakek tua itu berapa banyak kira-kira cadangan emas yang ada di pulau itu. Dan untuk alkemis tua dia pun mengatakan setidaknya ini ada lebih dari 30 tahun yang bisa mereka tambang. Nah, mengingat kerajaan Agung Jin ketika mereka mendapatkan sebuah tambang emas kuno, mereka telah menambang emas itu lebih dari 30 tahun. Dan setiap tahunnya mereka juga mendapatkan lebih dari 25 ton emas. Yang artinya jika ini adalah urat kuno juga, maka kira-kira mereka juga akan mendapatkan hasil yang sama, ujar dari orang tua ini, yang membuat orang tua ini, si Raja Bajak Laut, dia pun kesemsem dengan ini semua. Dan dia harus memeriksanya lebih detail lagi, ujar dari orang tua itu. Dan dia juga meminta kepada bawahannya untuk segera memberikan sebuah laporan kepada putranya yang ada di Pulau Wangyan untuk melakukan sebuah negosiasi di mana keluarga Jin harus menyerahkan 80% dari hasil tambang. Jika tidak, maka Pulau Wangyan akan dia serang, ujar dari orang tua itu. Sedangkan di Pulau Wangyan saat ini di camp para pasukan, di sini para bajak laut yang telah mengambil camp milik pasukan keluarga Jin, mereka sungguh sangat senang dan mereka party sebelum mereka mendapatkan emas yang sangat banyak. Bahkan saat ini mereka juga telah mengusir para pasukan inti yang dimiliki oleh keluarga Jin.
Dan di sini mereka juga mengata-ngatai keluarga Jin yang enggak, dan mereka menganggap kalau keluarga bangsawan enggak ada artinya dibandingkan dengan mereka, dan mereka juga meminta kepada pasukan ini untuk bekerja sebagai bajak laut aja daripada menjadi keluarga bangsawan yang enggak berguna, hingga membuat para pasukan milik keluarga Jin, para pasukan elit, tentunya mereka semua kesal dengan apa yang diucapkan oleh para bajak laut itu. Sedangkan di aula utama, si Tengel ini lagi-lagi dia pun membuat sebuah provokasi gila kepada Shenlang, karena saat ini Shenlang ada di tempat ini. Dan untuk si Tengel ini, dia pun bertanya kepada Shenlang kemana aja Shenlang, padahal dia udah ada di pulau ini selama beberapa hari. Dan untuk Shenlang, dia pun mengatakan kalau dia sedang melakukan pemulihan diri karena dia udah diserang oleh wanita ketika dia sedang tidur. Ucap dari Shenlang tidur bersama dengan seorang wanita yang membuat si Tengel ini dia pun bertanya apakah itu semua ulah dari Mulan. Dan untuk Shenlang dan mengatakan tidak, yang membuat si Tengel ini dia pun sungguh sangat senang ketika dia mendapatkan kabar kalau ternyata Mulan masih suci, pikir dari si Tengel itu. Tapi di sini si Tengel ini lagi-lagi dia pun memberikan sebuah provokasi jika saja Shenlang dan juga pada keluarga Jin gak suka dengan sikap yang dia berikan, maka serang aja kami, maka kalian akan segera berselisih dengan kami secara langsung seperti 20 tahun lalu, ucap dari si Tengel ini. Dan dia terus memberikan sebuah provokasinya, dimana dia juga mengatakan kalau 20 tahun lalu ketika para bajak laut masih lemah-lemahnya saja, pasukan keluarga Jin mereka sungguh sangat kuat tapi gagal menaklukkannya. Lantas bagaimana sekarang ketika mereka kini kekuatan jauh lebih besar, ucap dari si Tengel ini. Namun di sini Shenlang dia pun mengatakan kalau saat ini keluarga Jin cinta damai, jadi nggak akan melakukan hal-hal seperti itu lagi. Di sini Shenlang dia juga mengatakan kalau dia dan juga keluarga Jin siap untuk dapat memberikan sebuah penawar di mana mereka akan membayar 20.000 koin emas setiap tahunnya kepada keluarga bajak laut sebagai biaya upeti. Tapi di sini mendengar itu semua membuat si Tengel ini dia nggak terima, dimana dia melemparkan gelas yang ada bersamaan dengan dirinya kepada Shenlang. Dan itu membuat Shenlang yang melihatnya dia pun kaget. Dia pun berpikir jika ini kena pindah alam nih, pikir dari Shenlang. Namun ketika Shenlang dia pun melirik kepada patriark keluarga Jin, di sini patriark dia pun menggelengkan kepalanya hingga membuat Shenlang dia pun sadar kalau sepertinya si Tengel ini masih belum dapat dilumpuhkan. Dan itu membuat Shenlang meminta kepada penjaga dan juga pelayan untuk segera mengambilkan gelas baru. Tapi di sini si Tengel ini nggak mau, dia udah bawa gelas sendiri. Dan ketika Shenlang dia meminta kepada penjaga untuk membawakan makanan, di sini si Tengel ini nggak mau juga, dimana dia mengatakan kalau dia udah bawa makanan sendiri. Dia pun takut jika saja nanti Shenlang memberikan makanan ada sesuatu di dalamnya, tentunya itu akan sangat amat berbahaya. Jadi dia nggak akan mau minum ataupun makan pemberian dari Shenlang. Dan di sini dia juga mengatakan kalau dia akan melakukan sebuah negosiasi kepada Shenlang, di mana Shenlang harus membayar 80% dari hasil tambang kepada keluarga Q, ucap dari si Tengel itu. Dan tentunya hal itu tidak mungkin dapat diterima oleh Shenlang. Tapi untuk si Tengel ini dia nggak peduli dengan itu semua, di mana dia meminta 80% dari hasil tambang dan juga 500 wanita sebagai hiburan, ucap dari si Tengel itu, yang membuat Shenlang dan juga patriark tentunya sungguh sangat kesal. Tapi di sini si Tengel ini dia juga merasakan kok lama-lama panas. Ya dari si Tengel, dan ketika dia ingin keluar di sini Shenlang pun dia ingin melakukan sebuah negosiasi ulang, di mana dia mencoba untuk dapat mengulur waktu, di mana Shenlang dapat mengatakan kalau dia meminta 50% aja, dan dia juga akan membayar sebanyak 200.000 koin emas sebagai kompensasi. Dan hal itu pun tentunya nggak diterima oleh si Tengel ini, di mana dia meminta 70-30 dan bayar kompensasi sebanyak 500.000 koin emas, ucap dari si Tengel itu, di mana dia juga mengatakan kepada Shenlang kalau Shenlang hanya memiliki waktu selama 15 menit, jika tidak maka dia akan mengambil alih pulau Wangyan secara paksa, ucap dari si Tengel itu, yang membuat dia merasa kalau dia ada di atas angin. Tapi di sini tiba-tiba aja dia ternotis ketika dia mendengar ada seorang pelayan yang telah menjatuhkan sebotol minuman. Dan ketika dia melihat kalau ternyata itu adalah seorang wanita, membuatnya pun langsung bergairah, dan dia pun langsung mencoba untuk dapat menangkap wanita itu dan menikmatinya. Tapi ketika dia akan melakukannya, di sini Shenlang dia pun tahu kali ini semua sudah waktunya bagi dirinya untuk segera menghukum si Tengel itu. Karena memang saat ini untuk si Tengel ini, ketika dia akan menikmati mainannya, dia pun merasa kalau dirinya kini melayang-layang, dan dia berpikir kalau sepertinya ini adalah efek dari kemenangan yang dia miliki. Tapi sayangnya semua salah, ini semua adalah bius yang diberikan oleh Shenlang, hingga membuat si Tengel ini dia pun semakin edan, dia semakin gak bisa mengendalikan diri. Dan itu membuat pada keluarga Jin dia pun mengambil sebuah inisiasi untuk dapat
melumpuhkan si Tengil itu dan dia langsung tumbang. Dan apakah dia langsung selesai gitu, langsung end gitu? Enggak. Tentunya Shilang nggak akan mungkin memberikan hari akhir yang damai untuk si Tengil itu, di mana Shilang hanya melumpuhkannya untuk saat ini, dan untuk hari penghakiman akan lebih mengerikan daripada yang dibayangkan. Dan apa yang akan dilakukan oleh Shilang kepada si Tengil ini akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa, bye, thank you.